Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita belajar Bahasa Indonesia 2 SKS. Nah, perkenalkan, saya dosen Sari Astuti. Di sini saya field group dengan Budian Puspita. Nah, di sini saya akan belajar dalam 16 kali pertemuan tatap muka kepada kalian. Nah, untuk itu ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Ada, Bu. Saya mau nanya. Ya, Riki. Materi yang akan diajarkan dalam satu semester meliputi apa aja, Bu? Baik, di sini ada capaian pembelajaran. Nah, yang pertama di sini saya jelaskan di sini ada capaian pembelajaran, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air. Nah, di sini juga saya menjelaskan CPMK, mahasiswa mampu menunjukkan hubungan antara penerapan pembinaan bahasa Indonesia dan perkembangan pembinaan bahasa Indonesia, serta menggunakan teknologi untuk unggulan yang kompetitif, baik secara mandiri maupun kerjasama dalam suatu tim untuk menjamin kesehatan dan penjaga plagiasi. Nah, di sini untuk sub CPMK kita dalam satu semester, di sini saya berharap mahasiswa mampu menjelaskan arti fungsi sejarah bahasa dan ragam bahasa. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Mahasiswa mampu menjelaskan kerangka konseptual, visi, dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang kelima, mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan kutipan dan catatan kaki. Dan keenam, mahasiswa mampu menjelaskan kompetensi dan desain pembelajaran berbasis teks. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengeksplorasi teks akademik dalam genre Mark Pro. Dan ke-8, mahasiswa mampu membangun konteks teks akademik, menelusuri dan mengelis model teks akademik dengan menjelajah dunia pustaka. Yang ke-9, mahasiswa mampu mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan. Mahasiswa mampu melaporkan hasil penelitian dan hasil kegiatan. Dan ke-11, mahasiswa mampu mengaktualisasikan diri melalui artikel ilmiah. Sub CMK ini ada 11. Nah, karena kita 16 kali pertemuan, maka akan dipotong dengan UTS, UAS, kuis, dan kuis 1 dan kuis 2. Nah, di sini ada deskripsi mata kuliah dan materi pembelajaran. Nah, di sini juga saya menggunakan metode pembelajaran yang akan kita lakukan dalam 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka, sisanya untuk UAS, UTS, kuis, dan kuis 1, kuis 2, dan serta tugas. Nah, di sini saya menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi kita. Nah, terus diskusi. Selain diskusi kelompok, saya akan menggunakan metode pembelajaran tanya-jawab dan pemberi penugasan kita di sela-sela materi. Nah, baik, di sini apakah sudah kelihatan untuk materinya di RPS ini? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Baik, di sini sudah terdapat dalam satu semester. Oke. Lanjut. Saya akan training materi kita untuk hari ini. Kebetulan hari ini saya mengajar pertemuan pertama pengertian arti fungsi kedudukan bahasa, sejarah bahasa Indonesia, dan ragam bahasa Indonesia. Nah, di sini saya menjelaskan apa itu lingua franca. Lingua franca itulah adalah arti bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa daerah. Nah, lingua Franca tersebut merupakan bahasa Latin yang berarti bahasa bangsa Franka, yaitu linguistik yang berarti bahasa pengantar atau bahasa pergaulan. Nah, lingua Franca bahasa Latin yang berarti bahasa bangsa Franka, yaitu linguistik pengantar atau bahasa pergaulan tersebut. Lanjut. Nah, di sini
Nah, pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu berfungsi sebagai pertama bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Yang kedua, bahasa perhubungan, lingua franca antar suku di Indonesia. Yang ketiga, bahasa perdagangan. Yang keempat, sebagai bahasa resmi. Nah, baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dahulu sebelum saya lanjutkan materi. Ada, Bu. Oke, Riki, silakan. Alasan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Oke, baik. Alasan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia adalah yaitu bahasa Melayu itu menjadi bahasa perhubungan dan sistem bahasa Melayu itu sendiri mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu dapat dikenal dengan tingkatan bahasa kasar atau bahasa halus. Mungkin seperti itu. Ada tanggapan, Riki? Apa sudah jelas? Cukup sudah jelas, cuman saya mau nambah nanya nih, Bu. Boleh. Kapan bahasa Indonesia terlahir, Bu? Oke, bahasa Indonesia lahir itu tanggal 28 Oktober 1928. Nah, pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar satu bersumpah darah, yang satu tanah air Indonesia, yang kedua berbangsa, yang satu bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan dan bahasa Indonesia. Oke, sudah? Sudah. Nah, tadi di sini yang tadi Riki tanya, ini saya bahas di sini sejarah bahasa Indonesia. Nah, di sini saya juga menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia, yaitu tanggal 28 Oktober 1928, bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Baik, selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang ragam bahasa Indonesia sesuai dengan materi pertemuan kita pertama. Nah, di sini ragam lisan yang antara lain meliputi ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, ragam bahasa panggung. Ragam tulis yang antara lain meliputi ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, ragam bahasa surat. Di sini juga ada ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Baik, masih ada yang menyimak saya? Iya, Bu. Kok nggak ada fotonya, video? Ada, Bu. Oke. Di sini ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Ragam terpelajar contoh saya sudah membeli buku itu. Ragam resmi contoh saya sudah membeli buku itu. Ragam tak resmi contoh saya sudah beli buku itu. Nah, di sini ragam bahasa dialek adalah contoh gua udah beli buku itu. Nah, di sini saya kesimpulan adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di sini adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat perhubung di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Dan keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, di sini kesimpulannya adalah bahasa Indonesia yang semula hanya sebagai salah satu dialek dari bahasa Melayu telah lama menjadi alat perhubungan atau lingua franca. Yang kita tahu adalah bahasa Indonesia itu sangat dekat dengan bahasa Melayu karena bahasa Indonesia itu dijadikan bahasa perdagangan dan mudah dimengerti oleh warga asing. Nah, di Kepulauan Nusantara dan beberapa wilayah Asia Tenggara, hal ini terbukti dari temukan beberapa prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno baik di Pulau Sumatera maupun di Pulau Jawa. Nah, baik, hari ini mungkin cukup sekian materi saya di mata kuliah Pembinaan Bahasa Indonesia 2 SKS. Hari ini kita tutup. Selesai pengertian arti fungsi kedudukan bahasa, sejarah bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia. Kira-kira ada yang ingin ditanya lagi? Tidak ada, Bu. Cukup. Oke, baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.